Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wode Trisnonawati dengan NIM 202205010188. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Analisis Tingkat Kepuasan Nasabah Terhadap Kualitas Pelayanan Bank Syariah Lepo-Lepo Kendari. Yang pertama yaitu teori terkait variabel penelitian. Yang pertama, perilaku konsumen. Perilaku konsumen didefinisikan sebagai studi unit pembelian dan proses pertukaran yang melibatkan perolehan konsumsi dan pembuangan barang atau jasa, pengalaman serta ide. Seperti layaknya ilmu sosial, perilaku konsumen menggunakan metode serta prosedur riset pada psikologi, sosiologi, ekonomi, dan antropologi. Untuk mengeneralisasikan riset perilaku konsumen dilakukan berdasarkan 3 perspektif riset yang bertindak sebagai pedoman pemikiran dan pengidentifikasian faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku perolehan atau konsumen. Ketiga perspektif ini adalah perspektif pengambilan keputusan, perspektif pengalaman, dan perspektif pengaruh perilaku. Yang kedua yaitu kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan ini menjadi penting karena akan berdampak langsung pada citra perusahaan. Kualitas pelayanan yang baik akan menjadi sebuah keuntungan bagi perusahaan. Bagaimana tidak jika suatu perusahaan sudah mendapat nilai positif di mata konsumen, maka konsumen tersebut akan memberikan feedback yang baik, serta bukan tidak mungkin akan menjadi pelanggan tetap atau repeat buyer. Maka dari itu sangat penting untuk mempertimbangkan aspek kepuasan pelanggan terkait kualitas pelayanan yang diberikan. Yang ketiga yaitu indikator kualitas pelayanan, di mana indikator dalam penilaian kualitas pelayanan ini antara lain yang pertama yaitu kepuasan kehandalan, bahwa kesesuaian antara harapan dan penerimaan merupakan kemampuan untuk melaksanakan jasa yang disajikan dengan tepat dan terpercaya. Yang kedua yaitu kepuasan responsif, bahwa kesesuaian antara harapan dan penerimaan merupakan kemampuan membantu nasabah dan memberi layanan jasa dengan cepat. Yang ketiga yaitu kepuasan keyakinan, di mana kepuasan keyakinan ini bahwa kesesuaian antara harapan dan penerimaan merupakan pengetahuan dan kemampuan untuk menimbulkan kepercayaan dan keyakinan. Yang terakhir yaitu kepuasan empati, bahwa kesesuaian antara harapan dan penerimaan merupakan syarat untuk peduli, memberikan perhatian pribadi bagi nasabah, dan dimensi empati merupakan penggabungan dari dimensi 4 yaitu pengukuran kualitas pelayanan, yang dimana mengukur kualitas pelayanan merupakan suatu tantangan karena kepuasan pelanggan ditentukan oleh banyak faktor yang tak terwujud. Menurut Rizal, ada 3 hal yang patut diperhatikan dalam mengukur kualitas pelayanan. Yang pertama yaitu kualitas pelayanan lebih sulit untuk dievaluasi oleh pelanggan daripada kualitas barang. Yang kedua, mengevaluasi kualitas pelayanan atau pelanggan tidak semata-mata melihat dari hasil atau pelayanan, tetapi juga mempertimbangkan bagaimana proses pemberian pelayanan. Yang ketiga yaitu kriteria kualitas pelayanan yang relevan ialah kriteria yang diterapkan oleh pelanggan. Kualitas pelayanan hanya dapat diukur dari sudut pandang perusahaan. Yang kelima yaitu kepuasan nasabah, di mana kepuasan nasabah ini merupakan target yang berubah-ubah, sehingga diperlukan adanya suatu gambar yang lebih jelas mengenai apa kebutuhan nasabah dalam setiap mengadakan transaksi dengan suatu organisasi. Kepuasan nasabah sebagai evaluasi purna layanan terhadap alternatif yang dipilih yang diberikan hasil yang sama atau melampaui harapan nasabah. Dari pengertian tersebut bahwa terlihat ada 2 unsur yang menentukan kepuasan nasabah, yaitu kinerja yang ditawarkan dan kinerja layanan yang diharapkan. Jika kinerja layanan yang ditawarkan sama dengan kinerja yang diharapkan atau bahkan dapat melampaui kinerja yang diharapkan, maka pengguna layanan akan merasa terpuaskan.
B yaitu pengukuran kepuasan nasabah, di mana adapun indikator kepuasan pelanggan yang digunakan antara lain yang pertama yaitu tingkat kepuasan pelanggan secara keseluruhan, yang kedua kesesuaian produk atau pelayanan yang ditawarkan dengan harapan pelanggan, yang ketiga yaitu tingkat kepuasan pelanggan selama menjadi hubungan dengan perusahaan. Yang keenam yaitu faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Yang pertama itu wujud fisik. Nah, di mana wujud fisik ini diartikan sebagai tampilan fisik. Dimensi ini biasanya digunakan perusahaan untuk menaikkan image di mata konsumen yang dapat digambarkan dengan kebersihan ruang, kerapihan berpakaian, dan penataan tempat. Yang kedua yaitu kehandalan. Nah, di mana kehandalan ini adalah kemampuan untuk memberikan jasa sesuai dengan yang dijanjikan dengan akurat dan handal. Nah, dimensi ini juga berkaitan dengan kemampuan menyediakan pelayanan dengan sikap simpatik, ketetapan waktu pelayanan, profesional dalam melayani nasabah, dan sistem pencatatan yang akurat. Yang ketiga yaitu daya tanggap. Maksudnya daya tanggap ini ketangkapan adalah kesediaan untuk membantu pelanggan dan memberikan dengan segera dan tepat. Nah, di mana dimensi ini menekankan pada perhatian dan kecepatan dalam menghadapi pernyataan keseluruh serta kesulitan pelanggan. Bagian D yaitu jaminan. Nah, di mana jaminan ini mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanan, sifat yang dapat dipercaya yang dimiliki para staf dan bebas dari bahaya, risiko, atau keraguan berkaitan dengan kemampuan karyawan untuk menanamkan kepercayaan kepada pelanggan. Nah, sikap sopan dan kemampuan karyawan dalam menjawab pertanyaan pelanggan. Setiap nasabah pada dasarnya ingin diperlukan secara baik oleh pihak pengelola bank. Yang kepedulian. Nah, di mana kepedulian ini adalah perhatian secara individu yang diberikan oleh penyediaan jasa sehingga pelanggan merasa penting, dihargai, dan dimengerti oleh perusahaan. Nah, inti dari dimensi ini adalah bagaimana perusahaan meyakinkan pelanggan bahwa mereka itu adalah unik dan istimewa dan dapat digambarkan dengan perhatian secara personal, kebutuhan spesifik, dan terhadap keseluruhan terhadap nasabah dimensi pada umumnya. Nah, nasabah ini ingin diperlukan dan diperhatikan secara khusus oleh pihak pengelola bank. F yaitu comply with Islamic law, complies with Islami, yaitu institusi sesuai dengan hukum dan prinsip-prinsip Islam. Nah, tidak ada bunga yang diambil atau diberikan pada produk pembiayaan atau tabungan. Nah, ketentuan produk dan layanan yang Islami, kena sini ketentuan biayanya bebas bunga dan ketentuan produk-produk investasi bagi hasil.